Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Ya, hari ini kita akan belajar tentang topik berdamai dengan diri. Kalian tahu ya, berdamai dengan diri kalian masing-masing. Ya, apakah kalian sudah berdamai dengan diri kalian? Belum. Ya belum. Tapi kenapa kamu belum bisa berdamai dengan diri kamu? Kenapa? Kenapa? Kenapa kamu nggak bisa damai dengan dirimu? Kenapa? Wah, belum bersyukur dengan diri sendiri. Oke, belum bisa menghargai diri sendiri ya. Artinya dia belum berdamai. Oke, yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri siapa lagi? Ada? Ayo, Sabila. Halo, kamu sudah berdamai belum? Sudah. Apa yang membuat diri sudah berdamai dengan kamu? Ya, karena Allah sudah menciptakan diri saya sebaik-baiknya. Itu satu lagi, Yudis, apakah kamu sudah berdamai dengan dirimu sendiri? Sudah, Pak. Sudah. Apa yang menyebabkan kamu berdamai? Yang membuat saya berdamai, saya sudah bersyukur, Pak. Bersyukur sama Tuhan ya. Oke, nah, mari kita akan lihat seperti apa sih konteksnya berdamai dengan diri kita sendiri. Kita akan coba lihat di tampilan kita. Oke. Nah, apa yang kita akan pelajari yaitu capaian pembelajaran, yaitu bagaimana kita tentang topik ini, tentang damai itu mulai dari diri. Peserta didik diharapkan satu memahami konsep tentang ragam identitas. Yang kedua, mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri serta bagaimana mempraktekannya dalam konteks yang beragam. Nah, saya yakin kalian pasti punya identitas masing-masing, ya kan? Ya, saya mau tanya pada Jalu. Menurut Jalu, karisma itu seperti apa? Yang kamu lihat? Identitasnya karisma itu seperti apa? Ya, oke. Apa? Pendek. Apalagi? Agak gemuk. Terus? Putih. Apa? Cukup? Cukup, oke. Sekarang karisma. Apa yang kamu tahu tentang identitasnya Jalu? Apa? Kamu harus melihat ini dikatakan harus memahami konsep tentang ragam identitas. Ketika kamu mengenal Jalu itu seperti apa yang kamu lihat? Jalu itu seperti apa? Ya, karakteristiknya Jalu itu kayak apa? Tentang dirinya. Tinggi, kelas kepala. Kamu kelas kepala Jalu katanya. Terus sama apa? Baik hati, iya. Berarti di situ ragam identitas Jalu itu ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, ini yang harus kita waspadai di dalam damai bersama diri kita. Cukup ya? Langsung kita lanjutkan. Seperti apa kontekstual berikutnya? Nah, mari kita lihat. Ada pertanyaan otomatis seperti ini. Pernahkah kalian merasa malu tentang identitas diri kalian sehingga kalian perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain? Satu, misalkan Yudis biasanya kentutan, ya toh, kita disembunyikan, ya. Yang kedua, mengapa muncul perasaan tersebut? Mengapa identitas tersebut perlu disembunyikan? Pasti kalian menyembunyikan identitas yang jelek, ya kan? Di depan teman-teman pasti kalian menyembunyikan identitas yang jelek. Yang ketiga, apakah kalian merasa bebas dan merdeka menampilkan diri yang utuh di sekolahan ini tanpa ada perasaan takut diperlakukan tidak baik karena identitas Anda? Oke, saya mau tanya satu-satu. 1, 2, 3, nanti satu-satu dari kalian tolong menjawab, ya. Saya akan tunjuk, ya. Oke. Yang pertama, pernahkah Anda atau kalian merasa malu tentang identitas diri Anda sehingga Anda perlu menyembunyikan identitas Anda agar tidak diketahui orang lain? Oke. Saya mau tanya ini, Rudi, kamu Rud, pernahkah kamu merasa malu tentang identitas kamu sehingga kamu menyembunyikan tentang kamu pribadimu yang gak baik? Pernah. Contohnya apa Rud? Gak disiplin, ya. Apalagi gak disiplin terus jalan mengerjakan tugas.
tegas, malu sama teman-teman ya pasti ya. Oke. Yang kedua, mengapa muncul perasaan itu? Mengapa identitas itu perlu kamu sembunyikan? Kenapa Pit? Kamu pernah nggak Pit menyembunyikan tentang perasaan itu? Pernah ya pasti ya. Kenapa kamu sembunyikan identitas itu? Biar apa? Biar teman-temanmu merasa kamu nggak seperti itu. Dan kamu itu anggapannya teman-teman kamu itu nggak ada kekurangannya. Apa? Nggak perlu diperlihatkan. Nggak perlu diperlihatkan. Berarti identitas itu perlu nggak diperlihatkan. Biar suatu saat mereka tahu tentang siapa saya, siapa kamu yang sebenarnya. Itu dia sendirinya. Oke. Yang terakhir, Bunga, apakah Bunga pernah merasa bebas dan merdeka menampilkan diri yang utuh di sekolah ini tanpa ada perasaan takut diperlakukan tidak baik karena identitasmu diketahui banyak orang? Kamu takut nggak tentang elekmu? Nggak pernah takut? Nggak, kenapa? Nggak takut? Ya, karena setiap orang punya identitas masing-masing. Ya. Oke, nah, kenapa kita pada saat ini kita belajar tentang identitas diri agar kita tuh tahu siapa tuh diri kita itu. Kelas ini menjadi kompak itu ya karena kita melihat diri kita gitu. Kenapa topik ini saya ambil? Karena bagus buat kelas ini gitu ya. Jadi kelas ini bagus karena tergantung dari diri kalian masing-masing. Oke, kita lihat berikutnya. Ya. Nah, mari kita beraktivitas. Tapi saya tidak akan melakukan sebuah permainan. Ini sebuah gambaran. Kita mulai dengan bermain identitas kita. Saya akan menanyakan nanti videonya aja, ya. Saya menanyakan videonya, apakah tidak seperti apa. Nah, setelah nanti kita akan melihat videonya, kita akan merefleksikan dari apa yang sudah kita alami. Refleksinya ada seperti berikut. Dari nanti kalian melihat video, identitasnya seperti ini kalian bisa baca, ya. Karena harus diberikan permainan harusnya, tapi kita nggak usah. Refleksinya seperti ini. Apakah Anda selalu berada pada satu sisi identitas yang sama pada semua putaran permainan atau bukan? Yang kedua, apakah Anda tadi bertemu dengan seseorang yang satu identitas pada putaran pertama, tetapi berbeda identitas pada putaran berikutnya? Ceritakan mengapa ini terjadi. Yang ketiga, dari semua identitas tadi mana yang menurut Anda paling penting dan berharga buat Anda? Coba urutkan dari 1 sampai 5 dari video ini. Nggak usah kita mencoba, tapi kita akan lihat videonya. Nah, ini ya. Videonya sekitar 2 menit ya kalian. Ini kamu, bukan dia. Kamu yang beda dengan dia atau mereka. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Karena kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan tiap orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat geng kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka teman sejak SMA. Kamu pun jadi mengelompokkan teman-teman baru ini berdasarkan asal sekolah. Tapi ada juga yang gak punya teman sekolah. Mereka kumpul dengan teman sekampung. Kamu lalu perlakukan teman berdasarkan kelompok asal daerah atau suku. Lalu mahasiswa baru diaturkan sesuai pilihan fakultas. Kamu mulai berkelompok dengan teman fakultas dan punya identitas bersama sebagai mahasiswa di fakultas tersebut. Kita lahir dengan identitas seperti suku, agama, warna kulit, dan bertambah lewat pilihan sendiri atau diberikan orang lain hingga kita punya banyak identitas. Soal mana yang paling penting, beda-beda tiap orang. Ada saja yang terlalu bangga dengan identitasnya hingga merasa berhak merendahkan yang lain. Ada juga yang terlalu minder sampai bergoda membela identitasnya secara ekstrim. Beda identitas itu wajar, namun mungkin kita perlu cara pandang yang benar soal identitas.
Mungkin kita beda dalam satu identitas, tapi sama dalam identitas lain. Bahkan ketika mengelompokkan orang, kita sebenarnya mencari-cari persamaan identitas. Akhirnya kita perlu pahami bahwa beda itu hak asasi. Namun kita juga akan menemukan semua orang punya satu identitas yang sama, insan Tuhan. Ya, setelah melihat video ini, kalian akan saya beri sebuah pertanyaan. Ya. Nah, ketika tadi kalian melihat itu tadi anak-anak, pasti setiap orang punya identitas masing-masing ya. Kelas ini saya yakin pasti juga kalau ke depan pasti pilih-pilih, ya kan? Nah, tapi jangan sampai hal itu terjadi dan kamu lakukan. Karena kita tadi dikatakan bahwa memilih itu bebas, hak asasi manusia. Tapi bagaimana kita menunjukkan hal itu di dalam setiap orang itu punya hak pribadi untuk memilih, ya kan? Nah, di situ mungkin kita punya kesamaan identitas suku dengan seseorang, tapi berbeda identitas agama dengan orang tersebut. Apakah kalian selalu membedakan tentang perbedaan itu? Enggak kan? Ya, kayak Pak Bowo misalkan, saya wali kamu, saya Nasrani, kamu Muslim. Di situ kita nggak pernah membedakan. Yang penting kita di dalam pribadi kita, di dalam kita itu sekolah, saya mengajar kalian itu kita punya visi misi dan sama. Yang kedua, ada identitas yang begitu saja kita terima sejak lahir dan tidak bisa diubah. Contohnya apa? Apa? Jenis kelamin. Jalu merasa kecewa nggak ditakdirkan laki-laki? Boten. Karisma pernah nggak? Kamu pengen jadi cowok aja, jadi cewek itu susah, reposo, disakiti itu pernah nggak? Enggak. Bersyukur ya, karena kita nggak tahu takdir Tuhan itu seperti apa. Dan ada juga identitas yang kita bisa bangun, ciptakan itu berubah. Yang ketiga, ada identitas yang kita anggap sangat penting. Jika seorang merendahkan identitas itu, kita akan merasa sangat tersinggung. Contohnya apa ini? Apa Mega? Kita anggap sangat penting jika orang merendahkan identitas tersebut. Apa contohnya? Fisik. Ini ada nggak yang gemuk ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Untuk ini standar semua ya. Ada yang gemuk, pendek, gebrot, ya toh. Rambutnya keriting, ya toh. Pasti orang itu rambutnya berteman itu pasti pilih-pilih gitu ya. Nah, kenapa pertopik ini saya bangun agar kita itu punya visi-misi yang sama. Kayak gitu ya. Jadi refleksi dari video tadi harus kita pahami tentang bagaimana setiap orang itu memiliki jati diri masing-masing. Lalu kita selanjutkan next. Nah, yang kedua, untuk mawas diri itu kita gunakan standar diri sendiri. Mas ini, setiap orang itu unik, tidak bisa dibandingkan dengan orang lain, ya kan? Ada yang unik loh kelas ini, ya enggak? Di sini Yudis itu unik, ya kan? Ya, Yudis antara Yudis dengan Jalu itu berbeda. Antara Yudis dengan Faisal juga berbeda. Ada yang unik di situ. Tapi keunikan itu biar menjadi satu kesatuan yang membangun untuk kelas ini, kan? Nah, yang berikutnya, standar umumnya tidak bisa dijadikan patokan untuk membuat diri sendiri. Misalkan cantik, menurut iklan di televisi tidak bisa jadi patokan untuk kita. Jadi saya tidak mau juga di kelas ini ada yang merasa sok cantik, ya Diana, sok putih, sok cantik, ya, sok yes, kita nggak mau. Kita satu keluarga untuk kelas ini. Jelas ya? Nah, inilah mari kita membangun. Yang kedua, gunakan standar diri kita sendiri. Kalau kamu ingin melihat orang lain, coba lihat diri sendiri dulu. Inilah kenapa tema yang saya bangun di dalam konsep pembelajaran pada saat ini. Yang berikutnya, standar itu berbeda-beda di setiap tempat dan waktu. Seperti apa? Ini kita ada video lagi. Coba kalian lihat ya, videonya kita lihat. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya.
Gaya besar dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena gak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terkurang. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Mereka yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang giginya gingsong. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar tren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi daripada kejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menghibur diri untuk terlihat sesuai standar fisik dan umum. Gak usah minder kelihatan di bawah orang lain atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Oke, iya. Tuh, apa kesimpulannya? Apa kesimpulannya dari ini semuanya? Ya, aku pengen ada 1-2 jawaban. Jadi ketika tadi kamu dibawa ke suatu masalah itu tadi, berarti secara identitas itu sebenarnya kata kuncinya apa? Sylvie, apa kata kuncinya? Kata kuncinya dari video tadi apa? Kalau kamu melihat orang lain pasti kamu akan apa ya? Tergiur, pengennya, oh dia cantik, kamu pengen gini, kok dia bisa ganteng, waktu dia bisa cantik, kok dia punya segalanya, kenapa seperti itu? Pasti kamu tergiur. Terus kamu mandanya dari apa? Hah? Dari diri sendiri. Oke, jadi tidak usah melihat orang lain. Buatlah dirimu sendiri itu nyaman. Buatlah inner beauty-mu itu seperti apa yang kamu saat ini. Yang penting lihatlah dirimu sendiri, ya kan? Jadi sebenarnya anak-anak kamu bisa segalanya, bisa menjadi baik dan kedepannya bisa menjadi sukses itu bukan karena orang lain, tetapi siapa? Karena dari video tadi karena diri sendiri. Jelas ya? Berarti video tadi membuat kita percaya bahwa segala sesuatu itu kembalinya ke diri kita. Gak usah itu kita ke orang lain. Misalkan, dia punya pacar, aku gak punya, ya udah gak apa-apa. Kita melihat diri kita aja dulu kontesnya, ya. Gak usah kamu melihat orang lain. Orang lain punya segalanya, kamu enggak, ya gak apa-apa. Itu ya. Aman anak semuanya.
Jadi kelas ini sebenarnya itu akan lebih kompak, lebih baik ketika kita itu melihat diri kita. Gak usah melihat kelas lain, oke? Kelas ini milik kita bareng-bareng. Jelas? Ya. Mungkin itu yang pembelajaran yang bisa saya berikan pada saat ini, kesempatan ini tentang mawas diri. Kata kuncinya apa? Mari kita lihat diri kita sendiri. Jelas anak-anak semuanya? Aha. Mari kita punya sebuah komitmen. Kelas ini akan lebih baik ketika kelas ini percaya pada diri kita sendiri. Gak usah melihat kelas lain, gak melihat kelas lain seperti apa. Yang penting tujuan kita di sini adalah belajar dengan baik. Jelas kan anak? Ya, sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Pak Bo, minta maaf kalau saya ketika menyampaikan hal ini menyinggung perasaan kalian satu sama lain. Yang jelas tujuan kita baik untuk kelas ini. Itu ya. Terima kasih. Kalau ada banyak salah, Pak Bo minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.